wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Yohana Natalia Putri Gani Parusip akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya dengan judul Analisis Efektivitas Mesin Portable Spot Welding ataupun PSW dengan penerapan Total Productive Maintenance dan pendekatan Overall Equipment Effectiveness pada produksi unit di studi kasus PT Pramayudara Motor. Oke, pada PT Pramayudara Motor yang sudah berdiri sejak 1 Juni 1973 ini adalah sebuah pabrik perakitan kendaraan Mitsubishi di Indonesia yang memproduksi 3 jenis truk, yaitu yang pertama TDL Truck Diesel, Fuso Fighter ataupun TA. Yang menjadi latar belakang dari penelitian saya kali ini adalah yang pertama, adanya perkembangan pesat dan peningkatan tuntutan produksi akan beragam produk. Yang kedua, terjadinya kerusakan pada mesin PSW. Dan yang ketiga, adanya proses produksi yang tidak efisien. Nah, rumusan masalah dari penelitian saya kali ini adalah efisiensi mesin portable spot welding pada proses produksi welding unit tidit pada PT Pramayudara Motor. Nah, tujuan penelitian saya pada kali ini yang pertama adalah mengetahui nilai availability performance ratio, rate of quality products, untuk mengetahui nilai dari overall equipment effectiveness pada mesin PSW. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kerusakan pada mesin PSW menggunakan diagram fishbone. Dan yang ketiga adalah memberikan usulan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mesin PSW. Selanjutnya, batasan-batasan penelitian yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah penelitian yang saya lakukan di proses produksi welding PT Pramayudara Motor. Yang kedua ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan maintenance mesin portable spot welding. Yang ketiga, penelitian saya lakukan pada tanggal 4 Januari hingga 31 Januari 2023. Serta yang keempat adalah penelitian tidak mencakup repair cost dari perbaikan mesin PSW. Baik, metode penelitian yang saya lakukan yaitu kita mulai dari studi pendahuluan, rumusan masalah, hingga nanti pada perhitungan OEE, analisis performance dan quality menggunakan diagram fishbone, lalu hasil dari kesimpulan dan saran. Nah, kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Nah, kita bisa lihat pada tabel yaitu adalah nilai OEE yang ideal menurut dari Japan Institute of Plant Maintenance. Nah, kita bisa lihat faktor availability menurut JIPM yaitu sebesar 90% nilai idealnya, sedangkan nilai performance yang ideal itu adalah sebesar 95%, nilai quality yang ideal itu adalah sebesar 99%, sedangkan nilai OEE yang ideal itu adalah 85%. Nah, baik, kita masuk ke perhitungan yang pertama yaitu availability rate. Nah, untuk availability rate ini sendiri menggunakan data dari operation time serta data dari loading time. Dari availability rate ini diperoleh nilainya itu adalah sebesar 97% terhadap penggunaan mesin PSW, yang dimana nilai tersebut sudah memenuhi nilai standar menurut JIPM. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan performance rate yang dimana dibutuhkan ideal cycle time dan total produksi serta operation time. Kita memperoleh nilai dari performance efisiensi ini adalah sebesar 71%, yang dimana nilai tersebut belum memenuhi standar dari nilai JIPM. Selanjutnya kita masuk ke bagian quality rate yang dimana kita membutuhkan jumlah produksi serta produk defect, dan kita memperoleh nilai dari quality rate itu adalah sebesar 96% yang tidak memenuhi standar dari JIPM. Setelah tadi kita melakukan perhitungan dari ketiga nilai tersebut, kita melakukan perhitungan dari overall equipment effectiveness yang dimana kita memperoleh perhitungan tersebut dari perkalian ketiga nilai sebelumnya, dan memperoleh nilai dari OEE adalah sebesar 66,12% yang berarti tidak memenuhi standar nilai menurut JIPM sebesar 85%. Nah, dari hasil OEE yang tadi belum memenuhi standar nilai tersebut, kita melakukan analisis menggunakan diagram fishbone mengenai faktor-faktor penyebab yang menyebabkan mesin PSW tersebut belum secara efisien digunakan. Nah, yang pertama itu ada dari bagian metode. Dari bagian metode ini, faktor-faktor yang mungkin bisa menyebabkan mesin PSW itu tidak efisien adalah terjadinya perencanaan maintenance yang kurang baik, adanya arus welding yang terlalu pendek, ataupun tekanan angin yang berkurang. Lalu selanjutnya ada pada bagian mesin yaitu sistem pendingin tidak lancar, kabel jumper rusak, dan mengalami overheat. Selanjutnya ada pada bagian material terjadinya permukaan part yang bergelombang dan ujung elektroda yang kotor. Pada bagian man atau operator adanya sudut spot yang salah miring ataupun kurangnya pelatihan pada operator. Selanjutnya ada pada bagian lingkungan atau environment yaitu terjadinya sirkulasi udara yang kurang serta getaran dari mesin-mesin lainnya. Nah, kita masuk pada analisa dari metode sendiri. Yang pertama itu, kita bisa melakukan perbaikan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap mesin PSW, membersihkan mesin PSW secara teratur untuk menghilangkan kotoran atau debu yang menempel, serta melakukan pengontrolan arus dan tegangan listrik yang dilakukan oleh transformer.
Selanjutnya pada bagian mesin, kita dapat melakukan pemeriksaan kondisi cairan pendingin dengan memastikan tidak ada kontaminan ataupun kerak yang meledak di dalamnya, lalu memeriksa selang, klem, pompa air, dan radiator untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kebocoran, serta melakukan perawatan kabel jumper ataupun penggantian kabel jumper yang mungkin sudah mengalami aus ataupun tidak pantas lagi untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian material. Kita dapat melakukan perawatan terhadap ujung elektroda dengan melakukan pembersihan atau penghilangan residu, menghindari kontaminasi pada ujung-ujung elektroda terhadap bahan-bahan seperti minyak ataupun logam-logam asinnya. Selanjutnya itu dapat melakukan dressing well pit atau membersihkan ujung elektroda dari sisa-sisa pembakaran dan melakukan penggantian elektroda yang mengalami keausan yang signifikan dengan elektroda yang baru sesuai dengan jenis dan ukuran yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk pada bagian man ataupun operator. Kita dapat melakukan pelatihan yang memadai atau yang rutin terhadap para operator dengan cara pengoperasian mesin yang tepat terkhusus pada mesin PSW dan melakukan perawatan mesin. Kita juga perlu diterapkan peraturan yang lebih tegas terhadap absen para karyawan. Perusahaan juga dapat melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja secara rutin terhadap para operator. Selanjutnya kita masuk pada bagian environment atau lingkungan. Kita dapat melakukan peningkatan sistem ventilasi untuk memastikan sirkulasi udara itu memadai di daerah kerja. Serta kita dapat mengatasi ada permasalahan getaran pada mesin-mesin lainnya yang dapat mempengaruhi mesin PSW dengan melakukan peredam getaran pada mesin ataupun perangkat khusus untuk mengurangi getaran-getaran tersebut dan memastikan bahwa semua mesin dalam kondisi yang baik. Kita masuk pada bagian kesimpulan, yaitu yang berdasarkan penelitian yang saya lakukan ini, data-data yang kita peroleh dari waktu penelitian 4 Januari hingga 31 Januari 2023, kita memperoleh bahwa nilai OEE itu adalah sebesar 66,12%, yang dimana nilai tersebut belum memenuhi nilai standar menurut JIPM. Nah, berdasarkan nilai OEE tersebut, kita melakukan analisa selanjutnya untuk memberikan perbaikan ataupun usulan agar mesin PSW dapat digunakan secara efisien. Nah, berdasarkan analisa menggunakan diagram Fishbone, kita memperoleh kesimpulan-kesimpulan dari beberapa faktor penyebab yang ada, yaitu seperti pada metode, adanya perencanaan maintenance yang kurang baik, seperti pada mesin, ketidaklancaran pada sistem pendingin, material, adanya permukaan yang bergelombang, serta pada man atau operator, kurangnya pelatihan atau evaluasi kerja, pada environment atau lingkungan, adanya kurangnya sirkulasi udara atau ventilasi, dan juga getaran-getaran dari mesin lainnya. Dan usulan perbaikan yang kita peroleh dari faktor-faktor penyebab tersebut, yang pertama itu pada metode itu melakukan pemeriksaan secara berkala, pada mesin itu memeriksa kondisi cairan pendingin, dan pada material itu perawatan terhadap ujung elektroda ataupun penggantian ujung elektroda. Yang keempat itu ada pada man atau operator memberikan pelatihan dan evaluasi kinerja yang lebih rutin lagi, serta pada environment atau lingkungan itu kita melakukan peningkatan sistem ventilasi ataupun sirkulasi dan juga memberikan peredam kepada mesin-mesin lainnya. Nah, baik, sekian dari presentasi saya mengenai penelitian yang saya lakukan di kerja praktik. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.